Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Septian Ageng Arbiansyah. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan dalam topik peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Di sini ada pendahuluan, berikut untuk pendahuluannya. Kita lanjut langsung ke latar belakang. Latar belakang di sini adalah bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat komunikasi utama. Bahasa memungkinkan transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan persatuan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Namun, lebih dari sekedar alat komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam berbagai disiplin akademik dan penelitian. Untuk topik ini juga kenapa yang saya pilih topik ini cukup menarik ya untuk diulik karena penting sekali peran bahasa Indonesia ini dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam dunia akademik dan penelitian. Yang pertama untuk isinya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai bahasa ilmiah yang dapat digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, setiap tahun zamannya itu semakin canggih, banyak karya ilmiah, jurnal akademik, dan buku referensi yang telah diterjemahkan atau ditulis langsung dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya standar kebahasaan yang jelas seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah akademik semakin sistematis dan terstruktur. Di tingkat pendidikan tinggi, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang telah mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi ilmiah, meskipun masih ada beberapa kecenderungan penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, untuk jurnal bereputasi internasional. Kedua, pendidikan dan akses terhadap ilmu pengetahuan. Salah satu faktor utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan adalah bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan. Sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami memungkinkan peserta didik untuk lebih cepat menyerap dan memahami konsep-konsep ilmiah yang diajarkan. Namun, pasti ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa akademik, terutama dalam bidang ilmu yang mungkin memiliki banyak istilah asing seperti sains, teknologi, dan kedokteran. Tapi upaya pemerintah dan lembaga akademik dalam mengembangkan glosarium istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi langkah penting agar bahasa ini semakin mampu mengakomodasi berbagai bidang keilmuan. Dengan adanya upaya tersebut, generasi muda dapat lebih mudah memahami ilmu pengetahuan tanpa harus bergantung pada bahasa asing. 3. Peran bahasa Indonesia dalam digitalisasi ilmu pengetahuan. Dalam era digital yang mungkin semakin canggih dari zaman ke zaman, internet di sini menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia telah digunakan dalam berbagai platform digital termasuk situs web pendidikan, e-learning, jurnal daring, dan media sosial. Dengan semakin banyaknya konten ilmiah yang disajikan dalam bahasa Indonesia, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dan cepat. Di bidang teknologi, penggunaan bahasa Indonesia dalam kecerdasan buatan, mesin pencari, dan penerjemah otomatis juga semakin berkembang.
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa nasional semakin mendapat tempat dalam dunia teknologi dan informasi. Misal, Wikipedia Bahasa Indonesia telah menjadi salah satu ensiklopedia digital dengan jumlah artikel yang terus bertambah. Di sini mencerminkan kontribusi masyarakat dalam penyebaran ilmu pengetahuan dalam bahasa lokal. Yang keempat, tantangan dan upaya penguatan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Meskipun bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya, kurangnya publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Banyak akademisi dan peneliti yang lebih memilih menerbitkan jurnal dalam bahasa asing karena alasannya reputasi dan indikasi global. Minimnya penerjemah istilah ilmiah. Di sini banyak istilah teknis yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, sehingga masih sering penggunaan istilah asing dalam penulisan ilmiah. Kurangnya dukungan kebijakan. Perlu adanya regulasi yang lebih kuat untuk mendorong pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam publikasi ilmiah di Indonesia. Tetapi mungkin di sini ada beberapa untuk mengatasinya tantangan ini. Beberapa langkah strategis yang dapat kita lakukan seperti meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, mendorong penerjemah literatur asing ke dalam bahasa Indonesia. Ketiga, mengembangkan istilah-istilah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Keempat, menyediakan lebih banyak platform digital berbasis bahasa Indonesia. Di sini untuk kesimpulan dan harapan saya, ya mungkin bukan hanya saya, tapi kita semua di sini adalah dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi utama yang memungkinkan transfer ilmu pengetahuan secara luas di berbagai bidang akademik. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, penelitian, serta publikasi ilmiah dapat meningkatkan aksesibilitas ilmu bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkendali oleh bahasa asing. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang kuat, seperti dominasi bahasa asing dalam publikasi akademik, keterbatasan padanan istilah ilmiah, serta rendahnya jumlah jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang terindeks internasional. Untuk harapannya di sini diharapkan ke depannya bahasa Indonesia semakin diakui sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang mampu bersaing di tingkat global, peningkatkan jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, pengembangan kosakata ilmiah yang lebih luas, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga akademik menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Selain itu, harus ada kesadaran dari masyarakat akademik untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Perlu terus didorong agar ilmu pengetahuan dapat lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut untuk referensinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.